Saya kedatangan tamu yang cantik, yang luar biasa juga. Beberapa kali datang ke sini, tapi baru kali ini kita sengaja rekam. Tidak ada maksud untuk mempublikasikan masalah, tapi saya yakin banget ini nanti topik kali ini istimewa, sangat luar biasa, pembelajaran buat saya pribadi sebagai orang tua. Dan juga mungkin di luar sana banyak juga yang mengalami kayak gini, mengalami mungkin garis takdir seperti adik saya yang cantik ini. Cuman mungkin beberapa orang lebih memilih untuk diam, dan dia juga sebenarnya seperti itu. Tapi alhamdulillah di pagi hari ini beliau bersedia untuk direkam dan dipublikasikan. Semoga ini nanti membawa manfaat, pastinya bermanfaat buat saya pribadi, dan semoga juga membawa manfaat buat kita semua. Dia nanti akan bercerita banyak hal, yang utama nanti harus kita ambil hikmahnya, pembelajarannya, dan semoga tidak ada lagi yang mengalami masalah seperti yang dia hadapi. Oke, perkenalkan dulu, namanya Mbak siapa? Perkenalkan, saya namanya Antik. Nama itu pemberian Papa. Ya, aku sendiri jarang banget ketemu Papa. Di belakang nama itu ada marga yang pernah mau dihapus sama ibu waktu itu. Tapi aku nggak ngebolehin, karena kalau nama itu dihapus, aku kehilangan jejak, harus nyari Papa kemana lagi waktu itu. Dan pada akhirnya pada tahun 2019, aku berhasil nemuin Papa sendiri waktu itu ke Kalimantan. Gak apa-apa. Jadi latar belakangnya dari adik cantik ini, dia pisah dari orang tuanya mulai umur 3 tahun. Umur 3 tahun. Jadi ibu kah? Semenjak pulang ke Jawa, dulu lahirnya di Kalimantan. Semenjak pulang ke Jawa, orang tua pisah. Papa pulang lagi ke Kalimantan, dan ibu di sini, yang akhirnya ibu harus menghidupi aku sendiri. Akhirnya ibu keluar negeri, terus kerja sana sini, pokoknya dia juga jarang pulang, jadi jarang juga ketemu dua-duanya. Jadi bapak balik lagi ke tempat asal Kalimantan, terus ibu karena single parent akhirnya dia jadi TKW di Arab Saudi. Terus pulang kerja terus, balik lagi ke Hong Kong, ya pokoknya kerja terus, jarang pulang, jarang ketemu. Itu sejak jenengan umur berapa? Sejak pulang ke Jawa. Umur berapa? Mungkin ya sekitar 3-4 tahun itu. Oh, jadi sejak sampai masih kecil diasuh sama nenek berarti? Iya, sama ibu, sama ayah, yang itu adalah Pak D sama Bude. Oh, dan sampai ayah dan ibu itu panggilan sayang untuk Pak D dan Bude. Jadi selama ini adik ini jarang sekali ketemu kedua orang tuanya. Pulangnya berapa tahun sekali? Gak tahu. Jarang pulang? Jarang. Terakhir ketemu kapan? SMA kelas 3. Terus sekarang? Mau lulus kuliah. Berapa tahun berarti? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun tidak ketemu mama. Ketemu itu waktu sama SMA. Itu lama. Ya, aku di kos, jadi jarang-jarang juga. Mama itu kerja terus ya. Terus ketika itu ada problem nggak? Ada.
Apa itu? Kayak aku nggak pernah bisa ngerasain apa yang mereka kasih ke aku. Aku mungkin nggak pernah ngerasain kekurangan, maksudnya selalu dikasih apa yang aku minta, selalu dikasih. Dalam hal materi cukup. Tapi aku nggak bisa ngerasain kasih sayang yang mereka kasih. Kayak meskipun ada nenek, ada semuanya ada, tapi itu nggak bisa masuk di aku, jadi tetap kosong rasanya, dan aku nggak bisa terbuka sama mereka. Pengen sebenarnya kayak orang tua lain sama anak yang bisa menjalin komunikasi, tapi nggak pernah bisa. Mau cerita hal apapun nggak pernah bisa, nggak pernah keluar. Pernah ngomong sama mama? Pernah. Terus? Ya, ibu ngomong, aku juga pengen buat cerita nih, aku ya pengen ngerti apa masalahmu, tapi aku nggak pernah cerita. Nggak bisa. Nggak bisa. Mungkin karena itu di usia yang sekarang, apa yang aku rasain dari kecil itu rasanya penuh jadi satu, yang efeknya sekarang baru terasa. Jadi intinya sebenarnya kamu itu pingin banget selalu ada orang tua lengkap seperti orang-orang di sekitarmu. Tapi kamu juga tahu bahwa kehidupan itu butuh uang. Dan karena mungkin single parent, kamu juga paham kalau mama itu sebenarnya kerja itu untuk kamu. Jadi kamu nggak ada kekuatan untuk berontak karena tahu alasannya gitu kan. Dan itu rasanya nggak enak. Nggak enak. Dan sama sekali belum ngomong sama mama. Nggak pernah. Terus keinginanmu yang paling utama saat ini apa? Aku pengen kayak tahu tujuan hidupku itu apa. Pengen ngerasa nggak kosong. Ada teman dekat? Ada. Bisa cerita? Enggak. Aku nggak pernah bisa jujur sama orang-orang. Nggak pernah bisa cerita. Ini umur berapa sih, Nek? 22. Jadi selama 22 tahun itu kamu pendam sendiri? Sama bapak? Sama papa pernah ketemu? Gimana? Gimana itu ketemunya? Kan kamu pisah dari umur 3 tahun. Ibu nyembunyiin semuanya, bahwa setiap aku tanya soal papa, jawabnya tenggelam, kalau nggak gitu meninggal. Tapi waktu itu aku udah SMA, pernah diajak ke rumah temen, terus kayak ada rahasia gitu kan, mereka kayak ngomongnya bisik-bisik. Terus setelah itu besoknya aku ke situ, aku udah curiga kan Bu. Terus besoknya aku ke situ lagi, aku tanya ke bule kan, papa itu sebenarnya sih hidup apa enggak gitu. Terus bule waktu itu nggak ngaku, tapi karena tiap hari aku ke situ, akhirnya bule ngomong kalau papa masih hidup. Dan aku minta nomornya, waktu itu nggak dikasih karena bule ada perjanjian sama ibu nggak boleh dikasih kan. Terus setelah itu baru aku ke situ terus, dikasih sama bule, baru mencoba hubungi papa. Dan waktu itu dengar kalau papa sakit, dan karena dengar kalau papa sakit, aku takut karena selama hidupku aku belum pernah ketemu papa. Akhirnya aku memutuskan untuk mencari papa sendiri ke Kalimantan Tengah. Itu sudah lama? 2019 berarti umurnya sampai masih belasan ya? Kesana sendirian? Iya. Terus akhirnya? Yang aku nggak tahu gimana sih caranya naik pesawat, gimana sih caranya itu, aku ngelakuin sendirinya sampai sana ya sendiri. Sampai pada akhirnya ketemu papa meluk aku, papa nangis, papa minta maaf soal semuanya.
Aku yang malah gak bisa nangis waktu itu. Gimana ya Bu, kan lama gak ketemu. Akhirnya kayak di dalam hati ngomong, kayak kemarin kemana Pak, kayak kenapa baru sekarang nangisnya, kakak udah gede lupa gitu. Terus sama papa ada komunikasi? Ada. Dan kejadian sama lagi, gak bisa ngerasain. Walaupun papa kandung kayak gak punya, kayak gak bisa ngerasain. Tapi bersyukur banget ya sempat ketemu papa. Setelah itu lama di sana? Pengennya lama waktu itu. Pengen banget lama di sana. Pengen banget kayak ngerasain hidup tinggal sama orang tua kan. Terus pas mencoba lama, ternyata nggak sesuai dengan ekspektasiku. Papa di sana mabuk-mabukan sama teman-temannya, yang akhirnya aku juga nggak kuat melihatnya. Kayak aku lo jarang ketemu papa ketemu sekali, kenapa papa malah kayak gini gitu. Terus akhirnya aku memutuskan pulang. Dari itu selama ini kan kamu ada tuntutan kepada mama ya. Terus mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya terjawab, kenapa kok sampai beliau berdua memutuskan untuk lebih baik berpisah dan kamu dibawa ke Jawa. Dari sini sudah ada jawaban belum? Misalnya kamu ada nggak sedikit membayangkan posisimu ada di sisi mama atau sisi papa kayak gitu? Sudah ada bayangan? Mungkin saat itu kalau aku di posisi ibu, aku memang memikirkan lebih baik kayak gitu, lebih baik pisah. Karena melihat yang namanya suami itu kan bukan cuman jadi teman aja, tapi juga gimana dia membimbingkan. Melihat papa yang dia sama perempuan lain, terus papa yang suka mabuk-mabukan, papa yang nggak tahu lagi gimana. Kalau menurut aku ya mending kayak gitu, lebih baik. Dari sini kan minimal kamu sudah ada jawaban dari segala pertanyaan yang mungkin selama ini sedikit mengganggumu ya. Mau nggak mau pasti kamu tanya, ngapain sih mama sama papa kok bisa, kok tega banget sih mama itu tidak ngasih tahu identitas, bahkan menutupi keberadaan papa. Yang jelas kan mesti mama itu pikirannya mesti positif, pinginnya sih tidak ingin menyakitimu, biar mungkin ada masa lalu kelam di zaman dulu. Itu pinginnya sih mama sendiri yang ngerasain, jangan sampai anaknya juga ngerasain. Tapi di sisi lain kamu sebagai anak memang punya hak untuk tahu, dan sekarang kan sudah tahu, minimal kan satu masalah terlewati ya. Tapi mau seperti apapun papa atau seperti apapun mama, beliau tetap orang tua. Yang sekarang mungkin mikirnya gini, yang penting aku berbakti sama mereka udah. Sekarang kan ada kuliah kan? Kuliah di semester 8. Luar biasa loh. Sangat-sangat luar biasa. Seorang adik yang cantik ini dengan latar belakang broken home mungkin, terus tanpa bimbingan langsung dari kedua orang tua, dan bisa sukses sampai detik ini, bisa kuliah, hebat itu. Meskipun banyak sekali masalah-masalah yang mungkin belum tuntas sampai detik ini, tapi hebat. Ngerasa hebat nggak? Kadang kayak gitu sih. Kadang kayak di saat orang lain mau kesana kesini harus diantar sama orang tuanya, aku bisa loh ngelakuin sendiri. Di saat aku nggak ngerti Surabaya tuh bentuknya kayak apa, Malang tuh kayak apa, aku ngejar semuanya sendiri. Aku
kursus di sana sini sendirian, keluar kota sendiri. Di saat nggak ngerti harus ke sana tuh naik apa, turun di mana, tapi semuanya bisa dilakuin sendiri. Dan itu keren, iya kan? Terus sampai detik ini yang menurutmu kurang apa? Masih kosong semuanya, abu-abu. Sosok ibu, sosok ayah, perhatian, pendampingan, bimbingan yang mungkin dari awal sampai belum dapatkan. Tapi sebenarnya kalau mau sedikit introspeksi atau menjadikan ini bahan, ini loh caramu dididik sampai dengan sedewasa ini, itu sebenarnya bisa loh ya. Gini, mungkin dari pihak si mama, karena memang kondisinya ekonomi di sini memang sulit ya untuk mencari ekonomi, apalagi seorang single parent dan punya cita-cita luar biasa, pingin anaknya sukses tidak seperti beliau, ya itu membutuhkan biaya, dan jalan satu-satunya yang ditempuh saat itu adalah menjadi TKW, ya. Kita juga nggak ada bayangan mama itu kerja di sana itu seperti apa beratnya kan, nggak ngerti kan, tidak seperti apa yang ada di medsos kan. Dia dengan berani banget memutuskan untuk kerja di luar negeri dengan banyak resikonya pastinya, dan pasti mama juga pingin banget loh selalu ada di rumah mendampingimu. Tapi karena posisinya beliau nggak ada suami, mungkin salah satu dikorbankan kan ya. Tapi sampai ini ya 20 tahun mama nggak ada keinginan pulang untuk menetap di rumah. Pastinya ada, cuman ibu selalu bilang kalau selesaikan semuanya, nunggu sampai lulus kali. Iya, keren kan? selesaikan semuanya. Maksudnya pinginnya kamu lulus dulu sampai berhasil, baru beliau ngerasa mungkin tidak ada tanggungan biaya lagi sama jenengan mandiri kayak gitu kali. Iya. Dari sini ngamen masih merasa ada yang kurang? Aku tuh berterima kasih banget loh sama ibu yang kayak udah berjuang buat aku, buat ngebahagiain aku. Terima kasih udah jadi ibu dan juga udah jadi ayah. Dan aku juga terima kasih buat nenek, kakek, terus ibu sama ayah. Aku tahu mereka sayang aku, semuanya sayang aku, tapi aku nggak tahu cara nerima mereka. Itu aku tahu mereka sayang aku semuanya. Semua orang sayang aku, tapi aku nggak pernah bisa terima, nggak tahu cara terimanya. Karena kamu masih ngerasa aku itu belum utuh. Kamu masih masa lalu itu sangat terekam sekali di otakmu, ketika masa-masa kecilmu di saat lagi butuh kasih sayang seorang mama papa, dan kamu diasuh oleh nenek sama bude. Dan memang kayak banyak bulian-bulian dari masa kecil. Contoh? Tentang papa, bully-bulian orang-orang. Aku baru ngerasain gak dibully tuh ketika aku udah kuliah. Aku udah bisa ngebuktiin kalau aku bisa kok berjalan sendiri. Itu orang-orang mulai jarang ngebully. Kalau dulu sering banget ngerasain dibully. Seperti apa? Papamu lo hilang, karena nikah sok piye, mesti gitu ya, banyak pokoknya. Sebenarnya ibu itu udah nikah lagi. Oh, ibu udah nikah lagi. Terus? Papa juga udah nikah lagi, udah punya anak lagi. Dan di rumah, aku punya rumah sendiri. Yang kalau biasanya orang-orang itu suka ngejudge, kayak selalu ngomong, oh omah gedene eram ora tau dinggoni, ora tau gelem mulih. Itu sering banget orang-orang ngomong gitu. Jadi bapakmu kurangnya apa toh? Selalu digituin.
emang aku nggak bisa terima kan, karena orang tua kandung aja kan masih sulit, apalagi orang lain. Di saat ibu ke luar negeri dan di rumah ada ayah sambung. iya, itu aku pengen sebenarnya pulang, tapi nggak nyaman di rumah. Paham. Kayak bukan rumahku sendiri, padahal itu rumahku. Makanya aku mungkin seringnya kalau nggak di rumah nenek, ya di rumah bunda. Sampai saat ini hal sing sangat mengganjal di hatimu apa? Sing paling nggak kamu sukai itu apa? Kesepian, Sepian. takut sendiri. Aku kayak mungkin orang lihatnya dan teman-teman aku selalu melihat aku tuh perempuan yang kuat banget, punya banyak, bisa ngediriin banyak organisasi, punya banyak jaringan, mampu kayak nyaingin, mau kayak konsolidasi kayak laki-laki bisa, mau demo-demoan kayak orang-orang kayak cowok-cowok bisa. Tapi itu kayak semuanya topeng. Yang sebenarnya kamu kesepian. Tiap balik ke kos mesti nangis, kayak udah kehilangan orang-orang lagi, yang akhirnya aku jarang pulang ke kos. Aku lebih baik ngopi sama teman-temanku sampai malam-malam, sampai pagi-pagi. Bahkan buat nge-WA orang tuaku ngomong dan kayak ngomong papa makan apa gitu, nggak pernah, nggak bisa. Tapi papa sering WA, tapi kayak aku balasnya juga seperlunya. Ibu juga sama, malah aku jarang WA ibu sampai ngomong orang tua tuh pengen diperhatiin anak londo gitu. Kamu Kimboyot sering-sering WA ibu gitu, sering digituin. Lah aku nggak bisa. Tapi ibu sering kan? Itu tadi kan hal buruk yang selama ini kamu rasakan, atau sesuatu hal yang membuatmu sangat tersiksa, yaitu kesepian. Terus sebaliknya, hal baik atau hal yang selama ini kamu banggakan sampai detik ini apa? Aku bangga sama aku sendiri karena aku hebat. Walaupun mentalku udah mental breakdown, tapi aku masih bisa bertahan. Aku masih bisa ngelanjutin mimpi-mimpiku. Aku masih mau berjuang. Aku masih bisa jalan-jalan kemanapun aku mau. Aku udah, mungkin kalau ditanya Pulau Jawa sebelah mana yang kamu belum datengin, mungkin aku udah semuanya walaupun sendiri. Aku hebat karena di saat orang lain berjalan beriringan, berjalan bisa dituntun sama orang-orang, aku bisa berjalan sendiri untuk menggapai mimpiku. Keren kan itu? Itu harus menjadi patokan kamu, harus selalu menjadi hal yang benar-benar kamu pegang, bahwa kamu itu luar biasa sebenarnya. Iya kan? Terus apa dong kekuranganmu saat ini? Mungkin aku belum bisa mengendalikan aku sendiri. Yang sulit itu. Terus hal terjelek yang pernah kamu lakuin apa? Bunuh diri. Pernah. Hah? Bunuh diri pernah. Pernah percobaan bunuh diri? Pernah. Karena kapan itu? Di saat kamu kenapa? Mungkin 1 bulan yang lalu. Barusan aja? Dengan cara? Minum obat. Minum obat.
banyak sih, mungkin sekitar 30 lebih lah. Waktu itu memang benar-benar lagi nggak bisa mengendalikan emosimu gitu ya? Di saat apa itu? Kamu memikirkan apa? Kayak aku kan sekarang skripsi mungkin lagi berat-beratnya, harus kayak orang-orang tuh disupport, maksudnya disupport tuh mereka orang tuanya ada, aku sendirian nyari data sendiri, nyari apa-apa sendiri, kerasa capek waktu itu. Dan aku selalu berpikir kalau setiap aku capek, aku selalu mikir kayak gitu, Pengen bunuh diri? pengen semuanya berakhir. Pengen semuanya berakhir dengan cara bunuh diri? Karena kayak nggak ada rumah tempat aku pulang. Aku nggak bisa kan cerita sama orang kan, bulinnya pengen cerita sama pas bunda nanya gitu, pengen cerita tapi nggak bisa. Aku nggak ngerti apa yang harus tak ceritain. Jadi bercerita kayak gini itu jarang sekali. Jarang. Udah pernah cerita ke siapa seperti ini? Nggak pernah. Sama Bu Linto? Sama ada percobaan bunuh diri berapa kali? Kalau mikir bunuh dirinya sering kayak aku suka nyiapin hal-hal aneh-aneh gitu, tapi pas mau lakuin mesti kayak inget ada ibu lo yang ngarepin kamu gitu, kamu harapan satu-satunya. Cuman waktu itu emang mungkin udah capek banget sampai akhirnya memutuskan untuk itu. Yang tak kira aku bakal berhenti hidup ternyata cuman beberapa menit. Dan akhirnya aku sakit setelahnya. Kamu udah pernah mengalami hal itu kan? Sudah pernah ada percobaan bunuh diri dan gagal. Sekarang aku tanya, Dek, sampai umur 20 tahun ini, ibu itu rela jauh dari keluarga, rela menikah tanpa melakukan hubungan sebagai seorang suami istri dan tidak punya anak lagi. Enggak kan? Anaknya cuma kamu aja toh? Iya. Jadi ini semisal seandainya ya kamu ada niatan untuk bunuh diri lagi dan sampai kamu mati, kira-kira kamu ngerti nggak? Ada bayangan nggak seperti apa mama hancurnya mama? Tahu. Masih ada keinginan bunuh diri lagi? Enggak ya? Jangan ya. Masalah itu tidak akan selesai dengan kamu yang pergi. Masalah itu selama kita hidup itu akan selalu ada dan terus ada. Dan itu tidak cuma kamu aja, semua orang hidup pasti ada masalahnya. Bahkan semua rumah tangga, setiap di balik pintu itu pasti ada masalah. Dan masalahnya itu mesti berbeda-beda setiap orang. Dan kita tidak harus lari dari masalah itu, tapi sebisa mungkin harus dihadapi. Karena Tuhan itu kalau ngasih masalah kepada kita pasti dengan jalan keluarnya dan pasti dengan pertimbangan yang luar biasa. Tidak mungkin Tuhan itu serta-merta ngasih masalah kita tanpa Tuhan itu mempertimbangkan ini mampu loh. Dia itu mampu, dia itu kuat. Jangan diulangi lagi ya. Kamu itu benar-benar harus menunjukkan seorang anak yang luar biasa meskipun tanpa ada belayan kasih sayang langsung. Tapi kamu itu bisa sukses. Kamu itu sukses tidak untuk mama, tidak harus untuk papa, tidak untuk nenek, tidak untuk bude, tidak untuk pakde, dan bukan untuk orang-orang di sekitarmu, tapi untuk dirimu sendiri. Kamu nanti akan menjadi seorang istri, kamu nanti akan menjadi seorang mama, kamu nanti akan menjadi guru satu-satunya, guru pertama yang menjadi contoh anak-anakmu. Jadi kamu itu harus memantaskan dirimu, harus membuat kamu itu sukses untuk dirimu sendiri dulu. Ya, kamu pinter. Dengan adanya banyak masalah yang sekian banyak dari umur sampai masih bayi sampai dengan sekarang itu, kamu itu sama Tuhan itu benar-benar dikasih kesempatan yang luar biasa. Jadi ditempa banyak masalah dan akhirnya kamu menjadi orang yang luar biasa seumuranmu.
Meskipun kamu dibesarkan di pedesaan, tapi kamu itu nggak deso, kamu itu kuat. Dan banyak sekali macam-macam kayak gini ini pasti sukses. Pasti sukses. Tidak menjamin juga anak-anak yang selalu didampingi kekeh sama kedua orang tuanya, selalu dibimbing, selalu dikasih contoh baik dan mereka pasti baik. Tidak selalu. Banyak sekali anak-anak yang terlahir dari keluarga yang normal, utuh, sempurna, dan anaknya kadang-kadang tidak sempurna. Banyak tak? Kamu pernah lihat tak? Pernah. Dan kamu itu benar-benar harus menunjukkan pada bukan cuma kepada keluarga, tapi pada dunia bahwa bisa loh seorang anak tanpa dididik langsung oleh kedua orang tuanya, bahkan dengan masa lalu yang berat, tapi dia berhasil. Ya, harus bisa. Tidak boleh ada percobaan bunuh diri lagi. Bisa. Pasti bisa kan? Pasti bisa. Kalau di sekitar teman-temanmu, kamu itu termasuk anak yang pinter kan? Aku selalu jadi leader di antara teman-temanku. Wih, mantap. Tapi kembali lagi kayak itu cuma nutupin kesedihan. Sekarang dinikmati dong, harus dinikmati dong. Jangan mikirnya kayak gini. Mungkin selama ini kamu mikir, alah nggak apa-apa lah, aku tak bantu teman-teman lah, aku tak selalu menjadi pemimpin atau tempat sampah teman-teman daripada aku kesepian. Jangan selalu hidupmu itu kamu berkorban terus, jangan. Sekali waktu kasih ruang untukmu bahwa kamu itu pantas untuk berbahagia, bahwa kamu itu butuh juga kebahagiaan, bukan cuma membahagiakan. Kamu itu tidak akan mampu membuat orang lain bahagia kalau kamu sendiri belum bahagia. Ya seperti sama-sama merasakan, awakmu ki iso guyu sampai terbahak-bahak, tapi hatimu itu enggak. Dan itu sakit loh. Iya. Sering. Kan yang aku rasain selalu kayak gitu dari dulu. Itu yang bikin capek. Sekarang dinikmati, mulai pelan-pelan dinikmati sampai usiamu sudah usia remaja, terus pengalamanmu luar biasa. Jangan terus-terusan merasa dirimu itu sendiri, karena adanya mama jauh di sana tuh pun juga demi sampean kan. Tapi tidak berarti untuk orang tua di sana memang harta itu tidak selalu keutamaan, tidak selalu anak itu butuh harta. Tidak selalu anak itu akan bahagia dengan semuanya dicukupin. Sekali waktu harus ada perhatian khusus dan harus benar-benar ada kesempatan untuk memperhatikan anak. Kalau memang jauh ya harus sering-sering hubungi. Sekarang kan ada HP. Iya kan? Ada HP, misalnya tanya-tanya, kamu lagi apa, udah makan apa belum? Pertanyaan-pertanyaan ringan wae khusus untuk orang tua di sana. Jangan selalu ngerasa ibu repot, ibu kerja kangge sampean. Jadi sampean kudu ngerteni ibu. Toh aku ini kerja sampai jauh-jauh ke sini juga buat kamu, untuk kebutuhan kamu, untuk masa depan kamu. Jadi kamu itu harus ngertiin ibu dong. Ibu itu capek. Tidak boleh kayak gitu. Secapek-capeknya orang tua, karena itu memang tanggung jawab. Jadi kita itu, ini bukan untuk orang tuanya si adik loh ya, untuk semuanya dan untuk saya sendiri. Karena kalau orang tuanya si adik itu luar biasa. Ini buat orang tua yang lain yang sering reject telepon anaknya, yang sering mengabaikan telepon anaknya, yang sering tidak memperhatikan anaknya. Anak itu butuh kasih sayang. Anak itu tidak cuma butuh uang. Kita itu sebagai orang tua ketika melahirkan anak itu sudah ada rencana banyak sekali, dari hamil sampai melahirkan, menyusui, membesarkan, bahkan nanti sampai si anak menjadi dewasa. Tidak cuman mikire aku is nglairne awakmu kudu manut sampai aku kerjai kangge awakmu, aku sampai tak belan-belani lunga adoh cuman buat kamu. Jangan kayak gitu. Jangan ngerasa sangat berkorban banget kepada anak. Toh itu juga tanggung jawabmu kan. Si anak itu terlahir tidak diminta. Aku lahirno Bu, aku pengen jadi anakmu. Enggak. Pasti orang anak andai kan disuruh memilih untuk dilahirkan, belum tentu ingin lahir dari rahimmu. Belum tentu dia ingin terlahir sebagai anakmu.
Kalau bila bisa memilih pasti aku andaikan ngerti kayak gini hidupku, aku pengennya jadi anaknya A, B, C, D, iya kan? Dan kita juga sebagai orang tua pasti keinginannya tuh muluk-muluk, selalu menginginkan anak itu yang sempurna, yang luar biasa, selalu nurut, jadi anak yang pinter, nilainya bagus, terus selalu bagus di atas rata-rata, selalu menjadi kebanggaan, selalu bisa membahagiakan, ngertiin orang tua dan seperti itu. Itu keinginan kita sebagai orang tua, tapi sering lupa kita itu jarang ngasih contoh. Bagaimana kita bisa mempunyai anak yang luar biasa, sempurna, membanggakan kalau kita sendiri sebagai orang tua itu jarang ngasih contoh yang seperti itu. Iya nggak sih? Ya. Sampai di kesempatan kali ini pengen ngasih semacam kata-kata atau mungkin pengalamanmu real untuk orang tua, bukan cuma orang tuamu, oke? Kalau orang tuamu kita sepakat dia berjuang untuk kamu kan. Sekarang untuk orang tua di luar sana, kamu pengennya kayak apa? Dari apa pengalamanku selama ini, untuk kayak menjadikan anak itu menjadi seseorang itu memang butuh pengorbanan. Dan dari apa yang aku alami, tapi yang lebih dibutuhkan itu aku ngerasa ketenangan jiwa ketika berusia yang usia kritis kayak sekarang yang aku alami, usia peralihan, itu butuh banget yang namanya pendampingan. Jadi ketika anak itu dibiarkan, mungkin akan terjadi ya mungkin mentalnya yang terganggu. Dan tapi percaya aja semua anak itu dilahirkan punya kelebihan dan kekurangan. Betul. Yang aku rasain di saat orang lain, anak-anak lain itu untuk merangkak saja masih butuh pendampingan. Untuk makan tinggal nunjuk, saya pengen makan ini, tapi sementara saya untuk makan tuh ibaratnya harus menanam padi dulu, harus mengolah dulu sampai bisa menelan, dan semuanya harus dilakukan sendiri. Tapi itu menjadikan saya kuat, menjadikan saya itu merasa hebat. Saya bisa melakukannya sendiri. Saya bisa sampai di titik ini sendiri. Saya nggak pernah dapat nilai jelek. Nilai saya selalu bagus. Saya bisa melakukan apapun sendiri dan saya hebat. Saya pun mengakui itu. Kamu itu luar biasa. Benar-benar luar biasa. Jadi benar-benar Kali ini sesi yang istimewa karena selama ini saya selalu interaksi dengan ODGJ gitu ya. Sekarang ini saya seperti berhadapan dengan buku. Di situ ada banyak pengalaman, di situ wajib saya baca dan saya pahami. Saya seperti belajar, kuliah lagi. Saya lebih suka yang seperti ini daripada saya menjadi mahasiswa yang mendengarkan dosen kayak gitu. Saya lebih suka kayak gini. Benar-benar luar biasa sesi ini. Dan satu lagi, sebagai orang tua, jangan pernah membandingkan anakmu dengan anak tetangga, dengan anak teman-temanmu, dan dengan anak-anak di luar sana. Tidak akan bisa dijadikan perbandingan. Setiap orang, setiap anak punya kelebihan masing-masing. Mungkin anakmu itu kayak matematika, IPA, fisika, dan lain-lain itu nilainya kurang, tapi dia pasti punya kelebihan yang belum kamu ketahui. Dan akan sulit kamu ketahui kalau kamu selalu menuntut. Jadi memang berat jadi orang tua itu. Mungkin keinginan kita itu yang terbaik buat anak, tapi kita kadang-kadang sering tidak tahu apa sih yang dibutuhkan anak. Ya nggak? Ya. Kamu pernah nggak dibanding-bandingkan kayak gitu? Kalau sama ibu sendiri sejauh ini jarang. Karena mungkin ibu juga kan interaksinya beda, terbatas, maksudnya. Tapi yang sering itu aku sendiri yang membandingkan sama kakakku gitu.
kakak ponaan. Kan dia hidupnya kayak punya semuanya. Sementara itu kayak 360 derajat lah sama aku, berbeda banget. Jadi malah kamu sendiri yang membandingkan. Perbedaan yang kamu rasa iri. Perbedaan yang kamu rasakan itu karena karena kakak itu lengkap keluarganya dan kamu enggak. Tapi sekarang udah bisa terima enggak? Kadang masih enggak, kadang masih ngerasa enggak. Jadi kalau aku itu apa-apa mendem, maksudnya kalau aku ngerasa nggak enak gitu mending aku kan pergi gitu. Kadang masih ngerasa kayak gitu sering. Sampai sekarang juga. Sebenarnya kalau sampean bisa terima ikhlas, kamu itu lebih beruntung loh daripada kakakmu. Kamu itu dididik langsung sama Allah sama lingkungan, dan kamu itu pasti lebih kuat dari dia. Iya nggak sih? Iya. Kamu pasti lebih kuat, lebih mandiri, lebih tanggung jawab, lebih tertata, dan kamu itu sebelum melangkah itu sudah kamu pikirkan dulu. Sementara mungkin kakakmu yang lengkap itu minta pertimbangan dulu, belum mandiri. Iya nggak? Iya. Berarti sebenarnya yang lebih hebat siapa sih? Aku. Nah, nggak usah dibanding-bandingkan. Nggak mampu karena kamu lebih unggul. Kamu itu didikan langsung sama alam, didikan langsung sama Tuhan. Sedangkan orang-orang yang lengkap itu didikan manusia. Kamu itu hebat. Kamu itu harus benar-benar percaya diri. Nggak boleh ada kata-kata minder. Posisi kok minderi? Karena nggak ada orang tua lengkap. Kamu punya Tuhan loh. Dan orang tuamu lebih hebat dari mereka. Orang tua mereka di sekeliling kamu itu kerjanya cuma di situ-situ aja. Mungkin sebagai PNS atau sebagai ibu rumah tangga biasa, dan pekerjaan bimbing anaknya. Enggak cuman juga sih, berat juga sih maksudku. Cuman mamamu lebih keren. Dia itu berani memutuskan untuk kerja di luar negeri untuk kamu. Karena untuk menjadi PNS atau menjadi ibu rumah tangga dia enggak mampu untuk menghasilkan uang utamanya. Sebenarnya keren sampean. Sama Bulin aja nanti ke depannya pasti lebih keren kamu. Karena kamu itu dididik kuat dari bayi. Beneran, kamu itu lebih hebat. Jangan ada sampai percobaan bunuh diri lagi, itu konyol. Ya. Dan jangan lupa sholatnya harus tertib. Satu-satunya yang bisa menjadi tempat curhatmu yang ternyaman adalah Allah. Allah tidak akan mengkhianatimu, dan kamu bebas curhat apapun. Kalau kamu takut sama Allah, pasti nggak ada percobaan bunuh diri lagi. Dan juga kasihan sama mama, sayangkan sama mama. Nanti kelak kamu akan memberikan hadiah terbaik buat beliau. Saat ini beliau nggak pulang itu demi kamu, cuma nunggu sampai lulus. Nanti kalau kamu kasih besok adik wisuda, dia pasti akan pulang dengan bangga yang luar biasa. Dia bisa menjadi orang single parent, terus membuat kamu berhasil. Itu adalah awal kehidupanmu. Ketika kamu sudah membawa ijazah, itu adalah awal kehidupanmu. Jangan anggap itu akhir ya. Karena nanti setelah ijazah itu kamu terima, akan ada lagi cobaan-cobaan, masalah-masalah lagi, perjuangan-perjuangan yang sangat luar biasa. Iya enggak? Ya? Bulin, aku mau ngomong. Apa? Aku pengen ngerasain rasanya dimarahin. Pengen rasain rasanya. Aku pengen ngerasain rasanya dimarahin sama orang tua. Nggak pernah rasain. Selalu dikasih kebebasan, mau kemanapun, ngambil apapun. Yang penting cuman ibu kan, yang penting transfer. Nah, aku pengen ngerasain rasanya dimarahin. Nggak pernah ngerasain. Pengen ngerasain yang namanya ngambil keputusan tuh harus diskusi dulu lah sama orang tua. Nggak pernah ngerasain. Nggak pernah tanya sama mama atau papa gitu kalau mau ngambil keputusan, termasuk untuk sekolah dan lain-lain. Keputusanmu sendiri. Terus mama transfer.
Mama tuh mau minta uang berapapun ya dikasih. Pengen les di mana, aku les di Malang, les di sini dikasih. Tapi itu keputusanmu. Aku pengennya nggak gitu. Tapi kamu pernah nggak suatu hari itu tanya gitu? Memang nggak pernah tanya? Nggak bisa. Oh, gimana ngawalinnya? Nggak tahu cara ngawalinnya. Jadi selama ini semua keputusan dalam hidupmu itu atas keputusanmu pribadi. Nggak pernah ada sekali waktu, ma aku pengen, ma gimana ya enaknya aku itu kesini atau kesini gitu, nggak pernah. Nggak pernah. Mama pernah tanya? Jarang. Tapi pernah tanya? Pernah kayaknya. Ada yang pengen diomongin? Ada yang belum diceritain? Yang saat ini mengganjal banget, masih mengganjal. Nggak ada mungkin. Kok mungkin? Masih ada nggak? Atau mungkin ada pesan umum loh ya, jangan cuma buat mama. Untuk kayak semuanya teman-teman mungkin yang seusia aku atau yang ngerasain sama itu, jangan nyerah, tetap semangat, karena apa yang kita rasain sekarang itu pasti nanti bakal ada hadiah terindah dari Tuhan. Itu kita hebat. Hebat banget, sangat hebat, dikasih kesempatan sama Tuhan untuk melalui banyak masalah ini dan menjadi kuat. Terus lagi aku tak pengen nanti ada pesan nggak buat mama yang selama ini tersimpan belum tersampaikan? Terima kasih udah ngelahirin, udah jadi ayah dan jadi ibu buat aku. Terima kasih udah berjuang. Udah, aku rindu ibu. Udah. Sayang. Ngomong dong. I love you. Udah? Untuk orang-orang di sekitar, mungkin teman dekat atau saudara atau siapa? Terima kasih untuk pelajaran terindahnya untuk semua keluarga yang udah ngebesarin, ngebimbing sampai aku bisa kayak sekarang, sampai bisa berjalan sendirian. Terima kasih untuk semua yang udah membantu membesarkan aku. Terima kasih. Udah. Oke, terima kasih juga untuk adik. Terima kasih banget, hari ini luar biasa, benar-benar luar biasa. Banyak pelajaran yang saya pribadi ambil, ada banyak hikmah dan juga ilmu yang luar biasa di sini. Ternyata menjadi orang tua itu berat, menjadi anak pun tidak ringan. Ada semacam kita harus benar-benar saling paham, saling mengetahui, tidak cuman selalu ingin dimengerti, tapi juga harus mengerti. Seorang orang tua yang baik itu tidak cuma berhasil menjadi seorang ibu atau ayah yang sudah mempunyai anak yang bisa melahirkan dan juga sudah bisa menghidupi, tapi orang tua yang berhasil itu adalah ketika bisa menjadikan anaknya itu lebih baik dari kita sendiri. Kita semua harus banyak belajar. Tidak cuma dari buku, tapi juga dari anak-anak kita. Kita tidak boleh merasa kita itu yang terhebat, anak-anak itu harus nurut sama kita karena kita yang lebih tahu, karena kita yang lahir dahulu. Enggak, ternyata tidak. Anak-anak kita itu kadang-kadang lebih pintar dan banyak ilmu di sana yang harus kita pelajari. Belajar tidak harus dari orang tua, belajar tidak harus dari bangku sekolah atau kuliah, tapi bisa belajar dari anak-anak kecil, terutama anak-anak kita sendiri. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga hari ini membawa manfaat baik untuk kita semua. Saya Liana Nas mengucapkan banyak terima kasih juga buat supportnya teman-teman.
Semoga kita bisa menjadi baik-baik dan lebih baik lagi. Assalamualaikum. Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye. You, do you love again? Missing you, I'm missing you. Come to me again. Come on, baby, let it go. Make me fine again. Love is you. Feel